Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama akan mengikuti belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yesaya Siombing dari GPG Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk kami belajar, untuk kami memahami, dan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami dan mampukan kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-46 dari program belajar bareng ini. Dan dalam episode ini, saya memberikan sebuah judul yaitu Mengalah Demi Sebuah Perdamaian. Mengalah demi sebuah perdamaian. Di waktu yang lalu, kita belajar tentang pengalaman dari kesalahan dan pengalaman. Di Kejadian pasal 12 kita melihat ada satu kisah di mana ketika Abraham dan juga Sarai istrinya memasuki tanah Mesir karena di tempat mereka terjadi kelaparan, Abraham meminta kepada istrinya untuk mengaku bahwa dia bukan istrinya melainkan saudaranya. Abraham takut dengan orang-orang Mesir. Abraham berpikir orang-orang Mesir akan membunuhnya bila ia mengaku sebagai suami dari Sarah. Kita melihat setelah peristiwa itu terjadi secara singkat bahwa Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan tulah yang hebat. Dan kemudian mengertilah Firaun bahwa Sarai adalah istri dari Abraham. Dari situ kita melihat pembelaan Tuhan. Tuhan menghindarkan Sarai dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan juga masih melindungi Abraham. Maksud rencana Tuhan tentunya adalah bagaimana dalam kehidupan Abraham dan Sarai mereka dapat menggenapi rencana Allah bahwa seperti yang dijanjikan Abraham dan Sarah akan mendapat keturunan yang banyaknya seperti pasir di laut atau bintang-bintang di langit. Lebih dari itu, rencana keselamatan dalam kehidupan manusia tetap dijaga Tuhan, karena nantinya manusia Yesus akan lahir dari keturunan Abraham. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa Tuhanlah yang melindungi setiap kehidupan kita. Dan terjadi masalah, berbagai macam masalah dalam hubungan suami istri, seperti Abraham dan Sarai juga. Kalau kita bayangkan, apakah Sarai secara 100% menyetujui apa yang diminta oleh Abraham? Tentu kalau kita bayangkan sebagai manusia tidak demikian. Namun kita belajar bahwa suami punya kesalahan, istri punya kesalahan. Dan kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita untuk dari kesalahan-kesalahan itu kita mendapat satu pengalaman yang lebih baik, memperbaiki diri demi hubungan yang terus terjaga di dalam Tuhan. Ada satu tanda yaitu pengampunan ketika kita ada kasih, ketika kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, termasuk dalam hubungan suami istri. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membuka bersama dalam Kejadian pasal yang ke-13. Di Kejadian pasal 13 ini, kita dapat melihat suatu kisah tentang perkelahian antara gembala Abram dan juga gembala Lot. Akan saya baca mulai dari ayat 1.
Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu kisah di Kejadian 13, yaitu adanya perkelahian antara para gembala. Gembala Abram dan juga gembala Lot. Mereka sama-sama memiliki harta benda yang banyak. Mereka sama-sama memiliki berbagai macam fasilitas, kemudahan, sehingga mereka kemudian saling berkelahi antara para gembala. Mereka berebutan lahan, baik itu untuk makan, para domba-dombanya, dan lain sebagainya. Kita melihat di sini bahwa dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya, atau sebagai manusia biasa, atau sebagai sesama saudara, bisa terjadi perkelahian. Dalam firman Tuhan, kita melihat kalau kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal 1 di ayat yang ke-14, dikatakan tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia dipikat, diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kemudian di pasal yang keempat,
ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini kita melihat satu penyebab bisa terjadi sengketa, perkelahian, pertengkaran adalah dikatakan dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Dari mana itu dikatakan kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya? Dari mana itu dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 14 tadi? Dari keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita melihat di sini bahwa timbulnya pertengkaran, perkelahian seringkali diawali dari keinginan untuk menguasai sesuatu. Dalam Kejadian 13 tadi, dikatakan bahwa ayat yang ke-6, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Kita melihat bahwa ibu saudara sekalian, mereka sudah sama-sama diberkati, mereka sudah sama-sama punya banyak domba, mereka sudah sama-sama punya banyak gembala, tetapi kemudian pasti terjadi pergesekan ketika ada persinggungan, karena negeri itu tidak cukup luas, ruangnya tidak cukup luas untuk sama-sama mencari makan bagi para domba-dombanya dan lain sebagainya. Diawali dari mana? Tadi kita melihat ketika tidak ada yang mau mengalah, ketika tidak ada yang mau untuk sedikit memberikan ruang dan lain sebagainya, akhirnya terjadi perkelahian. Ini bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, termasuk kepada kita sekalian. Ada orang mungkin antar saudara bisa mengalami sengketa, masalah hak waris, masalah tanah, karena tidak cukup puas. Puasan manusia memang sangat relatif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin sudah diberikan sekian banyak, tapi merasa tidak puas, merasa masih butuh, masih perlu, dan lain sebagainya. Maka di sini kita melihat bagaimana Abram dengan kebijaksanaannya, dia memilih satu sikap, yaitu mengalah. Mengalah, kalau dalam bahasa Inggris, mengalah salah satunya bisa diterjemahkan give up. Ya. Ada kata give di sana, mengalah, menyerah, mirip-mirip ya. Mengalah di sini salah satu ada kata give, artinya mau memberi, mau rela memberi. Mengalah sebagai juga dalam kitab Perjanjian Baru tanda kasih, secara jelas dijelaskan, dikatakan di sana. Meskipun di Perjanjian Lama juga ada kasih, yaitu dengan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Abraham memberikan pilihan kepada Lot, silakan pilih. Kamu mau kemana? Mau ke tempat ini atau ke tempat itu? Kemudian Lot melayangkan pandangnya, dia melihat tempat yang bagus di lembah Yordan, airnya banyak, indah. Akhirnya Lot memilih di sana. Kita baca lagi di Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-8. Abram dengan bijaknya berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini saudara, kerabat. Bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Mau ngalah ya. Abraham tidak memaksakan kehendaknya, dia malah membiarkan Lot untuk memilih sendiri mana yang mau dia pilih, baru kemudian Abraham memilih yang sebaliknya. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir,
sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perpisahan menjadi salah satu solusi bagi para gembala ini agar mereka tidak berkelahi lagi. Dan itu diawali dari apa? Dari seorang Abram yang punya kebijaksanaan, seorang Abram yang dia mau mengalah. Dia mau memberikan kesempatan kepada Lot untuk lebih dulu memilih daerah mana yang mau dijadikan sebagai tempat tempat tinggal, tempat penggembalaan. Mengalah bukan berarti kalah, mengalah sebagai satu tanda kasih. Ada satu ayat di dalam Roma dikatakan di sana, jikalau itu tergantung padamu, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma pasal 12, kita melihat Roma pasal 12, ada beberapa ayat yang kita baca, ayat yang ke-17 dan 18. Roma 12 ayat 17 dan 18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini yang kita lihat dua ayat yang nyambung. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa salah satu eh, syarat timbulnya perdamaian? Yaitu ketika ada pihak-pihak yang mau mengalah. Kalau kita masih ngotot, saya pengennya seperti ini, tidak mau kompromi, tidak pernah akan terjadi yang namanya perdamaian dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau belajar untuk mengurangi ego kita, seperti dikatakan dalam Filipi 2, kita meneladani Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, mati di salib. Maka kita belajar untuk mengalah. Ini yang seringkali menjadi penghalang adalah ego kita, gengsi kita. Firman Tuhan katakan salah satu ciri pengikut Kristus, hidup berdamai dengan semua orang. Tidak ngotot-ngototan, tidak saling bersengketa dengan satu hawa nafsu keinginan diri sendiri. Terlebih-lebih dikatakan kalau hal itu bergantung kepadamu. Jadi berbeda Bapak Ibu kalau kemudian kita sambungkan, oh kalau gitu saya harus ngalah terus kalau dirugikan orang. Nah ini beda lagi. Bukan tentang bagaimana misalnya ada salah satu perbuatan hukum. Ketika orang kemudian sampai ke meja pengadilan dan lain sebagainya, tentu itu berbeda karena berbicara tentang hukum. Tapi kalau dikatakan kalau ada hal yang bergantung pada kita seperti Abraham dan Lot. Abraham merasa bahwa dia punya satu kuasa, Abraham merasa bahwa dia punya satu keputusan yang bisa membuat perkelahian itu menjadi damai, tidak ada perkelahian lagi, yaitu kemudian dia katakan, Lot silakan pilih mau kemana engkau. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, jadi bergantung kepada Abraham. Dia punya kuasa untuk memerintahkan, dia punya kuasa untuk mengalah. Dan dia tidak gunakan kekerasan, dia tidak gunakan kuasanya itu untuk memaksakan kehendaknya pada Lot, tetapi dia gunakan untuk membuat Lot memilih mau kemana engkau. Jadi bedakan dengan mungkin kalau ada orang yang mengalami masalah, padahal dia benar secara hukum dan lain sebagainya, dia membuat satu perlawanan itu berbeda. Tetapi di sini kalau sedapat-dapatnya tergantung pada kita, ada sesuatu hal yang tergantung pada kita dan kita punya satu kuasa, punya suatu hal yang menentukan, maka dikatakan firman Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka dari itu, ini menjadi satu teladan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita juga kalau ada hal-hal yang bergantung pada kita, di mana kita bisa membuat
keputusan di mana kita bisa membuat hal yang menentukan, maka dikatakan mengalah demi perdamaian itu adalah hal yang sangat bagus. Mengalah sebagai salah satu tanda kasih. Mengalah bukan berarti kalah. Ketika itu bergantung pada kita, kita bisa membuat keputusan, bukan kemudian kita merasa kuat, kita menindas yang lain, tetapi sebaliknya kita membuat satu pilihan mengalah demi satu perdamaian. Ini yang menjadi satu pelajaran di Kejadian ke-13 untuk setiap kehidupan kita, kita yang sedang mungkin alami masalah, problem antara satu dengan yang lain. Kalau memang ada hal-hal yang tergantung pada kita bisa putuskan, kita bisa membuat satu hal yang penting, keputusan penting. Firman Tuhan katakan, mari kita hidup berdamai dengan semua orang. Karena disitulah kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk memahami bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami ketika kami belajar untuk hidup dalam satu situasi, kami mengalah, kami bisa menentukan, dan kami tidak memaksakan kehendak kami sendiri. Tolonglah kami, Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa-Mu, kekuatan yang daripadamu, kami dimampukan untuk belajar hidup dalam kasih-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin.